Selamat sore Bapak Ibu. Ya, ini saya senang sekali ya. Cuman saya itu lagi kondisi tidak fit. Jadi mohon maaf nanti kalau di tengah-tengah saya tidak kuat, saya duduk ya supaya tidak ambruk. Ya. Nah, tema hari ini adalah mendidik anak di era digital ya. Dan ini adalah pergumulan hampir semua orang. Baik tua, muda maupun anak-anak sendiri bergumul dengan dunia digital ya. Nanti kita lihat kenapa dan kita akan mencari tahu bagaimana sih seharusnya kita ini ya. Bukan berarti kita punya solusi yang 100% oke, tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita satu kemampuan untuk bergantung pada Dia untuk bisa mendidik anak-anak di era yang tidak mudah ini ya. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan terangi setiap hati kami, pikiran kami, mampukan kami untuk memahami betapa mendidik anak di era masa digital ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami boleh percaya bahwa pimpinan Tuhan itu selalu nyata dan beserta dengan kami. Karena itu tolong setiap kami supaya kami semua melihat tangan Tuhan itu akan menuntun kami di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini untuk mendidik anak-anak. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu, biasanya sih dalam seminar tuh ada perkenalan gitu ya. Siapa, apa begitu ya. Nah ini ada sedikit perkenalan, slide-nya perkenalan. Kalau saya cuma punya 2 sosmed, Facebook sama Instagram. Yang TikTok apa semua saya nggak punya ya. Nggak sanggup ngurusin. Ini saya itu generasi yang lahir tahun 60-an ini nggak sanggup ngurusin beberapa sosmed ya. Kalau anak muda sekarang Instagramnya tuh bisa 5. Satu anak akunnya 5. Sampai saya bilang aduh, ya bisa karena mereka memang dikaruniai kemampuan untuk itu ya. Jadi kalau saudara mau connect di sosmed bisa, ada Instagram dan Facebook dengan nama itu ya. Nah kalau mau lihat latar belakang saya, nah ini ya, jadi saya kalau pengalaman pelayanan ya sebetulnya lebih banyak di menggembalakan jemaat daripada bergerak di bidang anak gitu ya. Tetapi memang dari masa muda saya senang, saya pelayanan sekolah minggu itu mulai dari umur 15 tahun ya. 15 tahun sudah terlibat di dalam pelayanan anak, lalu kemudian saya diutus ke Batam waktu itu ya, ke Batam di Kalam Kudus Batam, jadi guru sekolah di sana, guru agama dan juga guru pembina rohani di sana ya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Singapura. Ke Singapura saya lebih banyak ngurusin pemuda, ya lebih banyak mengembangkan pemuritan untuk mahasiswa. Banyak ngurusin di sana. Lalu karena saya merantau terlalu lama dan ada orang tua yang sudah lanjut usia, jadi saya memutuskan pulang ke Indonesia. Tahun 2011 saya pulang ke Indonesia, saya kemudian melayani di Saat ya sampai tahun 2019. Jadi sekarang saya bukan di bawah Saat ya, secara struktural saya bukan stafnya Saat. Karena saya sudah istilahnya pensiun dini di tahun 2019. Saya lebih banyak freelance sekarang, meskipun saya sekarang masih di Saat ngurusin mahasiswa ya, ngurusi kantinnya mahasiswa. Aneh ya, puter. Ininya macam-macam ya. Tapi saya senang karena masih bisa terlibat dengan mahasiswa ya. Nah, ya ini sekilas perkenalan ya. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah mendidik anak di era digital. Nah, saya pengen melandasinya dari ini ya, surat 2 Timotius ini ya. Kita akan melihat ayat Alkitab yang ini saya udah tuliskan di sini. Kalau saudara mau ini juga bisa buka di gadgetnya sendiri. Nah, ini kalau sudah usia tua mesti begini-begini nih. Saya mesti ganti kacamata. Oke. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Kita melihat ini adalah gambaran kehidupan di hari-hari akhir di mana Paulus itu berbicara kepada Timotius ya, memberikan surat. Berdengung ya kalau ke sini ya. Feedback ya. Paulus bicara kepada Timotius bahwa kehidupan di akhir zaman akan menjadi seperti ini.
kita perhatikan ya. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Dan kita melihat bahwa memang tidak mudah di masa-masa sekarang ini. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara akan melihat bahwa kalau ini kalimat-kalimat ini akan terlihat nyata di kehidupan sekarang bahwa orang lebih banyak mencintai dirinya sendiri. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Cuan aja pikirannya, ya. Tuannya itu cuan gitu ya. Semuanya yang menjadi fokus mereka. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ini adalah kondisi atau keadaan orang di zaman sekarang. Ya, situasi yang memang tidak mudah, situasi yang membuat kita tuh akan melihat, kalau saudara melihat di sosmed sekarang banyak, dikit-dikit berantem, dikit-dikit marah, senggolan dikit di jalan ini ya. Tukang ngamen nggak boleh masuk bus, gerebek sopirnya. Nanti nggak mau mengalah, sudah keluar satu sini sama bertengkar juga. Nah ini adalah situasi yang kita temukan di zaman-zaman sekarang ya. Orang bilang, oh dulu kan nggak ada sosmed jadi nggak tahu. Dulu saya pikir kalau orang berpapasan, saya masih ingat ya, kalau orang berpapasan nanti sama-sama kan begini, maaf, salah satu akan mundur. Langsung kasih jalan lalu jalan, aman ya. Kalau sekarang, mundur lu gitu ya, udah menyuruh orang lain lebih fokus di dirinya sendiri. Dan ini yang kita temukan, memang dunia sekarang semakin mengarah ke sana gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita menghadapi dunia yang tidak mudah karena apa? Internet itu mempercepat banyak hal. Internet itu membuka seperti kotak, kita bilangnya open the Pandora box gitu ya. Jadi begitu dibuka keluar segala sesuatu yang tidak pernah diduga bahwa itu ada, tapi itu akhirnya muncul di zaman sekarang. Dan kalau kita temui itu sebetulnya sudah muncul ya. Nah ini kalau ini ya saya berikan gambaran, mohon maaf ya, saya tuh nggak inget. Jadi banyak slide saya berbahasa Inggris, tapi nanti nggak apa-apa, dicerna pelan-pelan aja ya. Nah ini adalah di era modern, kalau dilihat itu pohon itu ya, pohonnya ini itu adalah gambaran diri manusia, seorang anak atau kita berada di satu era modern pada waktu itu. Kalau diperhatikan, kita memperhatikan begini ya, modern era itu zaman-zaman ini ya, kita itu ada di daerah, sekarang di era yang postmodern, sudah lewat. Postmodern, post lagi gitu ya, lewat lagi. Kalau modern era, mereka ini adalah atmosfer atau ininya ya, suasananya itu masih bernada kekristenan, hampir semuanya bernada kekristenan. Ya. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang dipahami atau dikenal, ya, adalah Judeo-Christian God atau Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau orang-orang Amerika mengatakan Tuhan itu koneknya pasti ke Tuhannya orang Kristen. Nah, lalu nilai dan worldview atau sudut pandang atau cara pandang mereka itu semuanya dipelajari di dalam keluarga, meskipun keluarga itu bukan keluarga Kristen tapi punya nilai-nilai yang namanya nilai kekristenan yang kelihatan. Misalnya bohong itu nggak boleh ya, hormat orang tua itu ada di dalam masyarakat pada waktu itu ya, semuanya ada. Nah orang dibesarkan di kondisi yang seperti itu. Jadi kalau seandainya pohon, dia itu suasananya begini ya, pupuknya itu adalah monoteisme, Tuhan cuma satu. Kalau sekarang Tuhannya siapa? Tuhan yang mana gitu ya, banyak sekali Tuhannya. Lalu dibilang agama itu baik, yang namanya kebenaran itu satu. Ya. Kemudian moral dan etikanya itu sejajar atau sama nilainya dengan nilai-nilai Alkitab. Semuanya sama ya. Nah kalau proses belajarnya itu logik
sama kognitif. Logika dan kognitif. Semuanya kalau dipelajari itu bersifat yang masuk dalam logika dan kognitif pengetahuan, ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke area posmo, kita akan menemukan bahwa ini berubah. Pohonnya sama, tapi sekarang lain, ya. Kalau tadi yang ini kan atmosfernya Kristen, yang kedua ini sekarang apa? Pluralistik. Ya, plural semuanya, nggak ada satu. Jadi dibilang apa? Semua agama sama. Agama kekristenan itu hanya dilihat sebagai apa? Tukang tunjuk. Kamu nggak boleh, kamu berdosa, ini nggak bisa, ini nggak boleh begitu. Kekristenan dilihatnya seperti itu. Ya. Etika dan ininya berdasarkan apa? Kebudayaan, culture, dan peer acceptance. Maksudnya gimana? Gini, kalau budaya di satu tempat mengatakan bahwa bohong itu adalah biasa, maka itu dianggap kebenaran. Beda ya dengan yang tadi ya. Nah, lalu nih kalau kayak pohon ini tadi ditumbuhkannya oleh apa? Pluralism. Ya. Lalu dia dekonstruk itu artinya apa? Sesuatu yang dikuliti kembali, dilihat kembali, benar nggak sih? Dipertanyakan terus begitu ya, beda. Nah kemudian kebenaran itu tidak lagi satu, ya monoteismenya udah hilang, nggak ada. Tuhan itu banyak gitu ya. Lalu kebenaran itu menjadi kebenarannya personal. Bagimu itu kebenaran, bagiku belum tentu. Jadi kalau mau bertengkar ya gak ada selesainya gitu ya. Mau berdebat enggak ada selesainya. Karena apa? Ya itu kebenaranmu. Beda, aku yang bilang kebenaranku adalah ini. Bagimu A, bagiku B gitu ya. Nah, otot-ototannya keluar gitu. Jadi pengaruhnya juga sama. Moral dan etika yang dipegang tidak lagi sejajar dengan Alkitab ya, tidak lagi sesuai dengan standar Alkitab. Tapi apa? Nih, self determined. Ditentukan oleh sendiri. Karena apa? Ini loh, peer acceptance. Penerimaan sesama. Maka kebenaran-kebenaran moral dan etika akan seperti itu. Kalau tadi proses belajar itu logika dan bersifat kognitif, yang sekarang apa? Experiential, pengalaman. Kalau aku tidak mengalami itu bukan benar. Lalu visual. Visual apa? Mesti dilihat mata, mesti kelihatan. Makanya anak-anak sekarang sulit untuk diajak melihat sesuatu yang kalau dulu kita bilang kereta itu ya, kereta itu modelnya kotak-kotak begini, kita langsung bisa oh iya ya kotak-kotak. Angkatan saya ini umur 60-an, umur 50 yang lahir tahun 60, 50 tuh bisa diajak begitu. Anak sekarang, kotaknya gimana? Kotak persegi panjang, kotaknya kayak mereka kan mempertanyakan, sulit sekali. Karena apa? Mereka harus gini loh, ditunjukin gambar ini loh, baru mereka, oh ini gitu ya. Kalau nggak ada gambarnya, bagi mereka itu nggak bisa ditangkap ya. Nah ini yang terjadi di dunia sekarang, ketika dunia posmo munculnya seperti ini. Maka ketika anak-anak itu dibesarkan dalam situasi yang seperti ini, kita melihat apa? Sulit ya, bandingannya beda dengan yang tadi ini, dengan yang ini ya. Lihat ya, ini udah nggak bisa. Ini semuanya mulai apa? Self determined, ditentukan diri sendiri, sama fokusnya mulai pindah dari Tuhan ke manusia. Ya. Dan ini yang membuat situasi tidak mudah juga dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini saya kasih gambaran tahun 2008. Tahun 2008, di tengah ini adalah manusia, kita. Ya. Tapi yang mengelilingi, sosmed yang mengelilingi coba. Berapa banyak itu? Ini belum ada TikTok loh ya. Belum ada yang namanya model-model yang sekarang baru-baru ini belum ada. Coba bayangkan, satu orang manusia dikelilingi oleh berbagai macam ini ya. Ini semua ya. Dan kalau dulu cuman sekedar orang naruh, pasang, taruh aja di sosmed selesai. Tapi yang sekarang apa? Perhatikan aja, simpel aja ya, Instagram. Dulu orang cuma post satu gambar selesai. Terus apa? Gak laku kan? Story.
muncul, baru orang mulai engage, baru orang melihat, baru ada like. Kalau udah post doang jarang yang like. Tapi begitu story beda, yang nonton lebih banyak. Sekarang ganti apa lagi? Reels. Ya, lebih banyak lagi yang nonton. Reel juga tidak bisa, ini ya, kalau dulu story panjang-panjang gitu, ini. Lalu sempat satu masa ada muncul yang di sosmed itu keluarnya cuma apa? Satu detik, berapa detik, gitu ya, muncul gitu ya. Dan ada gambar-gambar yang kalau kita orang tua lihat pusing, tapi bagi anak-anak itu oke. Yang sekarang ya, saya nggak punya contohnya sih ya, yang sekarang tuh bisa begini ya, muncul gambar tuh bisa begini. Cek 10 gambar dalam 1 detik. Ada kan ya? Sampai saya bilang, ini anak-anak meluangkan waktu bikinnya ini edan beneran gitu ya. Dalam waktu 2-3 detik, 20-30 gambar. Cek. Ya. Kita yang, ini apa? Loh Kak Keto belum selesai, sudah ganti gitu ya. Nah itu yang terjadi. Ini tahun 2008 aja segini banyak. Ya. Yang sekarang itu jauh lebih banyak. Jadi dunia digital itu sebetulnya berkembang sangat cepat dan sangat luar biasa. Kita yang masih belajar, kita yang masih baru mulai gitu ya. Saya baru belajar pakai udah lewat nih sekarang, udah muncul yang baru. Aduh gitu ya, udah setengah mati gitu ya. Nah ini yang mengelilingi anak-anak kita dan kita sekarang ini. Ya, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Saya mengutip ini dari satu buku, kalau saudara mau baca bukunya bagus ya, bisa dibaca, cuman itu memang bahasa Inggris ya. Dia bilang begini, the internet gives millions of people additional means of expressing themselves. Internet itu memberi kesempatan pada orang-orang untuk bagaimana mereka mengekspresikan dirinya. Ya, relating to others, bagaimana mereka berelasi dengan orang lain, lalu forging identities out of seemingly intimate encounters. Ya. Membentuk satu identitas yang keluar dari sesuatu yang kelihatannya ini ya, pertemuan-pertemuan yang ada unsur intimasinya, unsur kedekatannya begitu ya. Nah, in other words, all of us who use the tools of cyberspace actually creating artistic identity. Artinya kita membuat satu identitas yang baru di dunia maya itu ya. Kita yang pasang foto di sosmed kita, ada nggak yang pasang foto bangun tidur, giginya masih ada jigongnya, hai selamat pagi gitu, ada nggak? Ada nggak yang pasang begitu? Nanti akan ada yang pasang gitu kalau sudah mulai bosan dengan yang namanya foto cantik-cantik palsu-palsu itu, ya. This is the real me, bangun tidur, gitu ya. Akan muncul hal-hal seperti itu. Tapi bagi mereka, nah ini namanya identity yang baru yang keluar begitu ya, dan menarik begitu ya. Yang ini ya, instead of precisely exchanging information, we are fully framing both the internal and external. Jadi kita itu membuat satu kehidupan yang keluar dari dalam keluar itu, secara intensional, secara sengaja melalui media sosial ya. Ini kalau kita nggak paham tentang media sosial, kita nanti sulit untuk memahami kenapa anak-anak itu hook sama media sosial. Kenapa anak-anak itu lekat sama sosmed, lekat sama yang namanya game dan sebagainya. Nah kalau kita memahami ini akan ini ya, jadi sabar sedikit untuk hal-hal yang seperti ini supaya bisa mengerti. The power of media extend to defining not only what people will think, but even what they will think about. Jadi kekuatan atau kuasa daripada media itu bukan hanya membuat seseorang itu berpikir seperti apa, tapi juga akan membuat orang nantinya akan berpikir seperti apa. Ya, lihat ya betapa kuatnya ini ya pengaruh sosial media begitu ya. Nah, sekarang kalau media netral enggak sih sebetulnya? Enggak ya, dan ini dipahami ya. Media are not neutral conduits for our own rumination and discussion. Even the journalists know that
Their reporting has to sell newspaper or attract audience for advertisers. Apapun media itu tidak pernah netral. Selalu punya maksud di belakangnya. Baik dari yang membuat, baik dari yang punya, pokoknya yang stakeholder yang punya kepentingan untuk menyampaikan media itu. Si penciptanya, ya, dia pasti mau. Nah di sini disebutkan reporter juga tahu kalau dia bikin berita, gak bisa hanya menunjukkan terjadi kebakaran di daerah Sekip, 5 rumah hancur dan sebagainya. Siapa mau baca itu? Orang kebakaran di Medan berkali-kali dan setiap kali ada, oh ya udah. Menghasilkan uang enggak? Belum tentu. Maka dia harus mengubah informasi kebakaran tadi itu dengan berganti. Dia memulai dengan karena kecerobohan anak usia 13 tahun bermain api, maka terjadi kebakaran di sini. Orang langsung jadi interest kan, menarik kan, lihat. Oh, kebakarannya karena ini. Terus mulai baca. Dan yang menarik sekarang mereka bisa melakukan dengan cara apa? Potong. Potong, nanti apa? Lanjutkan part 2. Nanti part 2-nya apa? Tekan. Sampai bosan kita tekan ya enggak keluar. Kan sering ya kita dapat yang begitu. Tapi itu bagi mereka itu engagement dari audiens menghasilkan uang. Jadi wartawan juga tahu gimana caranya menghasilkan uang. Kalau cuman hanya dia itu fokus bahwa saya hanya melaporkan berita, gak dapat uang. Maka sosial media apapun itu punya yang namanya agenda di belakang. Punya yang namanya sesuatu yang mereka pengen perjuangkan atau pengen capai. Ya. Apapun itu, ya. Jadi harap kita itu bijak dan melihat. Jadi setiap kali sosial media ada, kita perlu memperhatikan hal itu. Tapi ini enggak diketahui oleh anak-anak kita. Tidak dipahami secara dalam oleh anak-anak kita, mereka hanya tahu apa? Oh iya, itu sebabnya mereka lebih mudah percaya apa yang di sosmed itu, dan mereka mengatakan, di internet ada kok. Mereka lupa bahwa di internet itu punya, ini loh ya, punya agenda di belakangnya. Nah kita sebagai orang tua, itu yang tahu, yang perlu untuk memahami hal ini, dan nanti kita perlu menuntun mereka untuk mengetahui ada apa di baliknya, sehingga mereka bijak melakukan surfing di dunia internet itu. Nah ini yang kadangkala kita tidak mau belajar dengan baik, sehingga kita tidak meluangkan waktu membawa anak-anak untuk mengetahui agenda di belakang ada hal-hal apa, ya. Jadi game-game apapun, saudara kalau scrolling di sosmed pasti nanti muncul apa? Gak usah jauh-jauh, Facebook aja, ya. YouTube aja. Saudara mau lihat pujian ini, nanti pasti ada muncul apa? Iklan toh, ya kan? Muncul iklan, ada agendanya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu itu yang kadang-kadang kita enggak perhatiin, ada iklan gitu ya. Kita lupa bahwa kalau iklan dibiarkan diklik itu dapat duit dia. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita perlu paham, perlu menyadari itu ya. Oke, kemudian, nah ini saya berikan gambaran perbedaan generasi menanggapi dunia internet. Sehingga kita tahu ya, dan kita enggak heran kenapa ada pertengkaran generasi tua dan generasi muda. Kenapa ada gegeran antara orang yang usianya 50 dengan anak-anak usia belasan. Karena pemahamannya berbeda, dibesarkannya berbeda, ya, dan kemampuan mereka memahami tentang dunia yang internet yang sekarang itu berbeda, ya. Yang ini kita melihat bahwa mulai dari ini ya karakteristiknya baby boomer itu yang lahir tahun ini, gitu ya. Yang angkatan-angkatan ini itu beneran kita bilangnya generasi VOC. Kalau mendidik generasi VOC gitu ya. Yang ini, lalu generasi X ini ya, ini masih ini ya. Lalu ada generasi Y. Ya, generasi Y ini mulai mengenal internet, ya. Nah, saudara saya itu baru ngerti Yahoo Messenger itu umur 33. Ya. Dan itu lucu, pertama kali saya mengenal. Nah itu saya belajar Yahoo Messenger, email dan sebagainya itu umur 30-an. Gitu. Jadi waktu ada Yahoo Messenger, mungkin yang angkatan sekarang nggak tahu tuh Yahoo Messenger kayak apa, bentuknya udah purba itu katanya. Nah waktu itu kan banyak tuh istilah-istilah.
Lalu ngobrol sama anak-anak mahasiswa kan saya, TTYL gitu kan, TTYL. Terus saya bilang, gendeng anak ini, kenapa saya dibilang tuyul, saya bilang gitu ya. Saya nggak ngerti istilahnya gitu ya. Gitu. Lalu akhirnya saya diem aja, apa sih ini maksudnya gitu ya, meraba-raba, saya nggak nanya, malu juga gitu ya, mau nanya nggak ngerti istilahnya gitu ya. Terus nggak lama dia langsung, BRB Ci, hah? Apa yang BRB ini? Apa sih gitu, saya bingung, ternyata itu be right back gitu ya. Nah istilah-istilah itu saya nggak kenali pada waktu itu, tapi menjadi momen yang buat saya pembelajaran. Kenapa? Oh ada banyak istilah-istilah yang saya harus pelajari gitu ya. Karena akhirnya saya menggunakan, jadi akhirnya tahu gitu. Ya, nah ini gap generasinya pada waktu itu saya umur 33, 34 begitu tuh melayani anak-anak umur 17, 18. Habis separuhnya kan. Gitu ya. Bahkan sebagian bilang, "Loh, kok Cici seumuran mamiku?" Mati dah gitu ya. Nah, itu ada penyesuaian-penyesuaian ya. Cuman waktu itu saya kemudian ya udahlah berlagak ini aja lah, nyoba-nyoba ini, beranikan diri untuk ini aja gitu ya. Mencoba memahami dunia mereka. Tidak mudah karena istilahnya menemani mereka itu melelahkan untuk orang seumuran saya. Ya. Wah, mereka umur 17 tuh masih gencar-gencarnya, "Ayo Ci olahraga." Saya ikut sampai setengah. Mereka masih jalan terus begitu ya. Tapi ya udah, akhirnya mereka tahu gitu ya. Kalau main olahraga sama saya udah, saya punya senjata sih kalau udah ini ya. Mereka menggebu-gebu. Saya badminton sama mereka. Kalau mereka menggebu-gebu saya bilang, saya disemes berkali-kali. Sama orang tua nggak boleh begitu ya. Saya bilang begitu. Jadi mereka langsung ketawa-ketawa gitu ya. Nah, tetapi menemani, saya tidak menyesal pada waktu itu menghabiskan waktu saya menemani anak-anak usia itu karena terbuktinya lama. Terbuktinya adalah setelah 13 tahun saya baru melihat hasilnya. Mereka itu menjadi orang-orang yang oke. Ya. Kalau orang Jawa bilang ngeloni arek cilik mulai umur belasan, hasilnya saya kalau sekarang ketemu mereka itu majelis, penatua, orang aktivis, pimpinan-pimpinan di perusahaan. Jadi kalau saya ketemu saya bilang wah salut ya. Dan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Hanya itu penghiburannya ya. Kita mau nanti anak-anak kita demikian juga kan ya. Tentu harus ada usaha keras dari kita ya. Nah pemahaman tentang perbedaan gap ini, nanti ini slide akan diberikan untuk saudara supaya saudara bisa baca ulang ya. Jadi tidak perlu nyatet-nyatet, tidak perlu pusing-pusing, nanti diberikan supaya saudara bisa membaca kembali, memahami. Perbedaan ini ya besar, karena apa? Dari yang tidak mengenal internet, komputer sudah ada, tapi zaman itu tidak dikenalkan di Indonesia dengan baik. Baru mulai tahun-tahun ini ya, mulai ada. Dan generasi Z ini adalah generasi yang ini nih, umurnya lahirnya tahun ini nih ya. Gen Z yang sekarang banyak-banyak dimarah-marahin orang itu loh. Ya. Capek sama Gen Z. Dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit menyerah gitu ya. Generasi stroberi. Saya bilang, yang melahirkan generasi stroberi siapa? Jangan lupa gitu ya. Enggak boleh hanya dimarahi, didampingi, ditemani, lalu diajak untuk bangkit. Kalau enggak kita hanya jatuh untuk marahi mereka, dasar Gen Z. Enggak mau saya punya pegawai anak-anak Gen Z. Betul anak-anak Gen Z itu nyebelin, iya. Karena apa? Mereka tidak tahu namanya berjuang. Kenapa? Ya karena tidak diajari. Jadi salah enggak mereka? Enggak juga. Gitu. Maka kalau kita memahami generasi-generasi ini ya, ini bisa menolong. Nah yang paling sulit nanti ini generasi alfa. Ini nih, alfa beta. Ini anak-anak kita yang di bawah 10 tahun itu ya. Itu akan menjadi generasi yang sangat luar biasa. Bantahnya lebih banyak, ngocehnya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, ya, argumen lebih banyak. Beneran deh, apapun bisa dijawab sama mereka, generasi ini. Maka kenapa? Karena mereka itu dari kecil, lihat nih, lahir aja udah langsung apa? Saya bilangnya begini ya, memanglah generasi alfa. Begitu lahiran, sudah pakai ini,
video call sama saya. Ci, ini loh anakku sudah lahir. Halo meme, gitu ya. Aduh, saya bilang, bayi baru lahir udah video call. Au, begitu jawab begitu ya. Nah, ini adalah generasi yang nanti akan menjadi tanggung jawab, khususnya keluarga muda. Ya. Nah, generasi Z itu melahirkan generasi alfa dan beta. Sedangkan generasi Z sendiri ada generasi strawberry. Kasihan gitu loh ya. Nanti yang harus beneran mati-matian menolong itu adalah Gen Y sama ya, yang atasnya lagi. Emak engkongnya sama akong itu loh. Itu harus beneran. Nah sama akong masalahnya taunya cuman cara VOC. Ya kan orang Chinese kalau mendidik anak kan gimana? Pakai mulut. Ya, pertama pakai mata. Gimana? Enggak mempan pakai mulut. Enggak mempan lagi pakai suara kenceng. Enggak mempan baru apa? Pukul ya. Nah, itu orang VOC. Anak-anak sekarang diginiin. Hai. Gitu dia bales. Iya kan? Ngapain mami wing saya gitu. Nggak ngerti, dia nggak ngerti ya. Nah pemahaman kita terhadap perbedaan antar generasi ini yang akan menolong kita untuk memahami mereka. Ya, tapi nggak mudah, serius tidak mudah. Ya. Nah, lalu kita lihat ya cara berpikir mereka. Nih cara berpikirnya, nih VOC kolot gitu ya. Tapi yang Gen X ya berpikir inovatif gitu. Jadi kalau sekarang bos-bos yang pemilik perusahaan yang generasi pertama itu adalah generasi yang tua-tua itu. Ya. Itu harus legowo cari orang yang apa? Enggak ada yang namanya ini pemilik perusahaan ya. Kalau pemilik perusahaan saya selalu menasihatkan ini, jangan minta mereka meneruskan usahamu. Wis enggak mungkin. Oh tak mungkin gitu ya. Karena bagi mereka apa? Saya punya impian yang lain. Saya pengen punya perusahaan sendiri. Saya nggak mau hidup di bawah bayang-bayang orang tua saya. Itu yang ada di pikiran mereka. Salah nggak? Enggak. Ya, kita maunya apa? Legasi keluarga ini nggak boleh hilang ini perusahaan turun temurun 7 turunan gitu ya. Nah, saya menyaksikan sendiri kakak saya punya perusahaan, dia mau minta anaknya ngelola. Lalu anaknya bilang, Mama kalau mau saya pegang perusahaannya, izinkan saya mengubah. Iya, tapi ini nggak boleh diubah. Dia jengkel setengah mati anaknya, dia bilang. Gimana mau gak dirubah uang yang esensial gak boleh dirubah, saya mau memberikan pembaruan apa. Memang mamanya itu punya toko yang kuno. Nah anaknya pingin bikin yang modern. Gak ketemu gitu ya. Akhirnya anaknya apa? Nggak usah wis, pindah ke Australia anaknya. Buka toko sendiri di sana, punya perusahaan sendiri. Gitu ya. Sekarang mamanya bingung. Ya. Gimana ini nggak ada yang nerusin? Saya bilang ya udah, nggak anakmu nggak ada yang mau ya tutuplah. Mau bagaimana? Kecuali kamu hire manajemen baru, dikelola oleh manajemen. Saya bilang gitu. Zaman sekarang nggak bisa dikelola oleh kayak kita dulu buka toko yang kalau ngitung barang nggak pakai inventory, nggak pakai model Vivo, Livo segala macam itu, nggak ada yang namanya stok. Stoknya di mana? Di sini. Kan orang zaman dulu stoknya di sini. Ya, kalau ditanya apa? Oh ya, masih ada. Kemarin dipakai 3 ini, berarti masih ada 12. Itu nancep di sini orang zaman dulu. Orang sekarang nggak bisa. Mana buktinya? Mereka akan melihat ke gudang, lihat stok. Nah itu menjadi pertengkaran dan pertentangan yang besar. Ya, istilahnya ketegangan antara generasi muda dan generasi tua. Dan mereka itu terbuka ya dengan banyak hal. Ini kita lihat pola pikirnya itu serba ingin instan. Kalau kita kan dulu apa? Oh, berusaha, setia, rajin. Makanya kalau zaman dulu pegawai itu bisa ikut sampai 20-30 tahun. Yang sekarang apa? Pegawai 2 tahun saya nggak bisa berkembang, loncat. Di sini saya tidak dihargai, pindah. Ya. Jangan heran. Mereka bukan kutu loncat, tetapi memang itu polanya. Di mana mereka bisa mengembangkan diri dengan baik, mereka akan pergi ke sana.
Dan ini yang seringkali menjadi ketegangan ini antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda. Ya. Nah, terus bergantung pada teknologi. Kalau kita kan tadi bergantung otak, tangan dan otot. Ya. Berdasar ingatan gitu ya. Tapi ingatan orang zaman dulu tuh hebat luar biasa. Saudara kalau pergi ke tokonya encek-encek tua ya. Dia nggak punya yang namanya daftar harga. Dia nggak punya namanya mesin kasir pintar, nggak ada. Tapi begitu ditanya, cek ini berapa? Gocap, ini berapa? Sicap, ini berapa? Paucap. Langsung semuanya tahu dia, ini berapa? Punya banyak nggak cek? Tunggu ya, saya masih ada 20. Dia bisa ingat semua inventory dan harga. Seluruh toko ditanya dia bisa jawab. Kalau anak baru sekarang suruh jaga satu toko, tunggu ya. Ama itu berapa sih harganya? Pasti telepon dulu, ya. Pasti nanya dulu. Nah, saudara orang zaman dulu punya karena terus dipakai. Nah persoalannya anak zaman sekarang bergantung teknologi sehingga apa? Sedikit banyak membodohkan mereka. Tapi memintarkan hal yang lain. Ya, teknologi tidak buruk, hanya melemahkan satu sisi, menambahkan yang lain. Nah ini yang perlu kita sadari untuk bisa menyeimbangkan. Sehingga ketika kita berbicara dengan mereka, kita menemukan titik temu. Gimana caranya? Ya. Nah, terutama yang baru ya generasi alfa ini akan menjadi lebih sulit lagi karena mereka apa? Kerja tuh tidak perlu di kantor. Maka mereka apa? Work from anywhere. Work from cafe. Keluyuran. Ponakan saya salah satunya. Kamu kemana? Saya di Jepang. Ngapain? Jalan-jalan. Terus gak kerja. Work from anywhere dia bilang gitu. Betul. Kerjanya beres, jalan-jalannya beres gitu ya. Anaknya ngapain? Homeschooling. Nah saya tuh pernah begini, pergi dengan satu anak remaja. Ini baru tahun berapa ya? Di Singapura waktu itu sekitar tahun 2008, 2007 gitu loh ya. Kita tuh punya kebiasaan sama teman-teman anak-anak di gereja kalau minggu, kalau musim liburan tutup tahun sekolah itu ya bulan Juni, itu tuh di Singapura film itu semuanya animasi, kartun dan ini bagus-bagus. Saya memakai kesempatan itu untuk bonding dengan anak-anak remaja pemuda. Saya bilang, ayo kita nonton, pulang gereja. Nonton. Terus mereka memakai keuntungan dengan apa? Saya bayar kartu kredit murah. Kalau tiket biasa tanpa kartu kredit $10, pakai kartu kredit $6. Saya bilang, ayo sini saya beli. Beli semua dengan ini, lalu nonton. Nonton film-film kartun itu di bioskop rame-rame. Nah satu anak remaja itu ikut nonton, tapi dia bawa laptop. Bukan laptop lah ya, pokoknya waktu itu netbook masih ada, lalu ada gamenya gitu ya. Saya nggak ngerti itu ya. Terus saya tanya, mau nonton? Iya, tapi saya mau main game juga. Benar ketika di dalam bioskop, kita nonton, dia juga sambil main game. Terus saya tanya, kamu ngerti tadi apa filmnya apa? Tahu, dia ceritain semuanya. Terus saya tanya, lah gamemu gimana? Selesai, nih selesai. Sampai saya garuk kepala, aku kalau disuruh nonton sama main game, ya buyar dua-duanya nonton, gak selesai game ya gak selesai. Tapi mereka bisa ya. Inilah anak-anak ini connected luar biasa dan ini kalau kita bisa mendeteksi dan memaksimalkan ya, itu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara menemukan beberapa orang di Instagram nih, saya temukan beberapa masih muda-muda, udah jadi pengusaha kecil-kecilan ya. Karena orang tuanya bisa ngajari anaknya untuk ini punya online shop gede mereka, online shopnya omsetnya lumayan ya. Nah yang ini ya, kalau yang dulu kita itu pokoknya ini maunya ini keseimbangan hidupnya terjaga, yang ini gaya hidup. Makanya Gen Y itu nggak heran flexing di mana-mana itu nggak heran ya. Yang flexing itu Gen Y, Gen Z. Senang flexing, tapi orang duit bolui, ya susah itu mereka. Mengejar hidup, mengejar popularitas, ya. Senang menunjukkan kemampuan, tapi bodong mereka tuh nggak punya, duitnya nggak ada. Hanya untuk menunjukkan I'm okay, ya, begitu. Terjebaknya begitu. Tapi kalau yang punya duit beneran, ya punya, bisa menunjukkan, ya. Dan ini, ya, kalau generasi alfa, mereka tuh menjadi global citizen, orang yang sangat inovatif. Lalu kecanggihan teknologi itu mereka
bisa ya. Anak kecil dikasih, kita tuh ya, yang generasi 50-an, kalau dikasih HP baru gimana? Ya apa ini ya? Buka dulu. Kok enggak sama tampilannya sama yang dulu? Ya, terus ngajari orang tua itu paling susah. Ya, saya ngajari mama saya sampai akhirnya saya putus asa, mama saya juga putus asa. Karena apa? Kan update terus ganti, ya home screen-nya ganti. Terus dia bilang, ini apa ini? Waduh, mama saya umur 87. Jadi memang agak sulit gitu ya. Terus kayak kemarin ngecas HP. Kalau udah dicas muncul kan tanda charging. Lalu kan screen-nya hitam lagi kan. Dia bilang, HP-nya rusak, enggak bisa. Saya bilang, Ma bukan begitu. Dan saya menjelaskan itu berkali-kali, tetap aja enggak bisa. Sudah terlalu rigid ya cara berpikirnya. Nah tapi kalau anak kecil, kasih aja. Nih HP baru langsung dia di setting sendiri, keluar sendiri semuanya beres. Benar enggak? Pasti bisa mereka. Enggak usah diajarin. Malah mereka yang ngajarin kita. Gini loh Pak, ini mesti begini gitu. Ya. Kita aja orang tua seringkali gengsi. Kok lebih bodoh dari anaknya? Jangan. Kita bilang, keren, anak sekarang keren. Ya, itu mereka masih dipuji bahwa mereka mampu melakukan itu. Kita sering masih suka pakai, kita itu umurnya Gen Z, tapi masih sering pakai cara VOC untuk ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini soundnya tolong ini ya. Ada suaranya. Generation without them even knowing it. Seorang wanita iseng nih tanya sama ChatGPT. Gimana? If I were the devil, I wouldn't come with violence. I'd come with convenience. I'd give them everything they wanted and strip them of everything they needed. I'd make them feel connected, but completely alone, endlessly entertained, but quietly empty. I'd blur the lines between truth and opinion until nothing meant anything. I'd teach them to chase dopamine, not purpose, to worship self, but loathe who they are. I wouldn't destroy them with war. I'd destroy them with apathy. I'd keep them distracted, numb, scrolling, always scrolling. I'd dismantle the family by redefining it. Make fathers optional, mothers exhausted, and children confused. I'd hand them a phone before they could speak in full sentences. And I'd watch their minds rot slowly, sweetly, silently. And the most brilliant part, they'd never know it was me. They'd call it freedom. Saudara, mengejutkan ya. Nih saya udah terjemahin nih, nanti dibaca ulang pelan-pelan di rumah ya. Kalau ini ya, dia nanya iseng sama ChatGPT, kalau kamu tuh setan, kalau kamu mau menghancurkan anak-anak muda bagaimana caranya? Dia bilang begini, saya kasih mereka kekerasan, banyak nonton kekerasan. Game anak-anak sekarang isinya banyak kan kekerasan. Ya, yang terakhir itu ada bukan hanya kekerasan, kekacauan. Jadi apa ya, kalau film apa, Minecraft kalau nggak salah ya, begitu diputar di bioskop, langsung apa, anak-anaknya jadi ganas. Lempar segala macam gitu ya. Terus kegiatan banyak game-game yang kemudian mengajarkan kekerasan. Tapi anak-anak tidak menyadari bahwa itu kekerasan. Bagi mereka itu oke. Tapi itu kekerasan ya. Lalu mereka bilang apa? Saya kasih mereka kemudahan. Saya kasih semua yang mereka mau, bukan yang mereka butuh. Maka enggak heran anak-anak akan apa? Berteriak-teriak, minta-minta, ngotot-ngotot. Bahkan sampai mereka bisa bilang ini, aku enggak minta dilahirkan. Kalau kamu melahirkan kamu harus bertanggung jawab memenuhi apa yang aku mau. Jangan lupa loh ya, ini kerjaan iblis. Ya. Lalu dia bilang apa? Feel connected, terus menerus ada koneksi dengan internet, terus menerus ya, di entertain. Kalau nggak ada internet apa? Ngamuk setengah mati, marah-marah. Ya, sayang saya itu nggak bisa ini dapetin video ada anak yang umur 2 tahun, tabnya diambil langsung menggila. Tab dikembaliin langsung diem. Itu kan kecanduan yang nggak baik ya. Nah, kemudian dia bilang apa? Nih, tapi mereka kesepian. Di entertain oleh game, kesepian. Kalau enggak ada game, kesepian. Begitu ada game mereka, wah gitu ya, gamenya diambil langsung apa? Enggak tahu apa yang harus dilakukan.
nggak ngerti apa yang harus diperbuat, ya, nggak tahu mau apa. Salah satunya juga karena apa? Keluarganya nggak ada di sebelah mereka. Jadi kalau game nggak ada, mereka nggak bisa beralih. Mama papa nggak ada, ya, orang tua nggak ada, teman main nggak ada. Jadi gimana? Balik lagi ke game lagi, ya. Nah kemudian mengaburkan batasan kebenaran dan opini itu sampai orang bisa bedain. Ini kebenaran atau enggak? Sekarang kalau lihat di internet, ini benar apa enggak? Kita bilang, enggak tahu ya, hoax apa bukan. Benar enggak? Sekarang kita enggak tahu loh, banyak orang pasang ini, nanti di bawah ada klarifikasi. Ini hoax, banjir tahun 2015 diposting lagi sebagai hal yang baru. Jadi ini gimana sih? Padahal sebetulnya orang itu cuma bilang, saya cuma memposting peristiwa yang lalu, tapi dia enggak ngasih penjelasan. Jadi kabur, mana yang namanya kebenaran, mana yang namanya opini, nggak ada batasannya sampai orang nggak bisa tahu. Nah, mengejar pemuasan dopamin kalau saudara belajar ya, dopamin itu otak yang dipicu untuk memberikan satu zat kimia yang keluar dari otak kita ketika kita mengalami sukacita atau seneng. Ya, itu dopamin keluar. Dipacu dopaminnya tapi tidak diajarkan untuk mencari apa? Tujuan hidup. Kepuasan hidup, nggak ada itu. Yang dicari apa? Dopamin itu kan zat kimia di dalam otak. Habis itu selesai gimana? Turun. Nanti craving lagi, mau lagi, harus diulang dengan ini. Sama kayak orang yang kecanduan narkoba itu. Ya, mereka dipicu untuk mencari itu, tapi tidak yang namanya kepuasan hidup, kepuasan batin yang hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Itu mereka nggak ada. Nah, ini strateginya, dia bilang begitu ya. Lalu memuja diri, ya. Memuja diri itu menganggap diri oke. Saudara kalau memperhatikan ada anak-anak sekarang, saya begini tapi menjijikkan gitu ya. Dengan cara-cara yang, aduh ini di luar nalar, nggak cocok gitu ya. Saya paling ingat zaman American Idol masih rame-ramenya. I'm the best singer, begitu nyanyi kayak kaleng gambreng gitu. I'm the best singer, ngotot gitu ya. Nah itu contohnya begitu ya. Memuja diri tapi menjijikkan. Ya. Lalu iblisnya bilang begini, aku menghancurkan mereka bukan dengan perang, tapi dengan apatisme. Apatis, gak peduli sama apa-apa. Ya, distraksi terus-menerus. Saudara kalau perhatikan ya, itu salah satunya tadi itu, yang terlalu banyak. Kalau ada satu video, isinya tuh puluhan gambar. Nah itu kan belum sempat mencerna udah lewat. Belum sempat mencerna udah lewat. Itu distraksi. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak pernah ada yang bisa tenang, duduk tenang. Kalau dulu kita bilang, hahoco, anjing, duduk dengan tenang baik. Sekarang, hahoco, anjing. Nggak bisa kan? Nanti kalau suruh duduk, udah, nggak bisa. Itu akibatnya ya, distraksi terus menerus begitu ya. Nah, terus mati rasa. Saudara perhatikan kalau mereka main game, bunuh orang tuh kayak tepuk nyamuk biasa aja. Nanti makanya pukul temannya bagi dia adalah apa? Ya kayak di game, geblak begitu ya. Berdarah, berdarah, gitu doang. Celaka loh itu. Ya, mati rasa, enggak ada rasa sama sekali mereka. Enggak tahu bahayanya juga. Lalu selalu scrolling HP. Terus scrolling HP, nggak ada HP rasanya apa? Dunia berakhir. Ya. Begitu HP disita, begitu langsung. Ya. Nah, dan mereka akan menghancurkan keluarga dengan meredefinisi ulang keluarga. Ayah itu pilihan. Artinya apa? Nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Lu bisa punya anak tanpa laki-laki, tanpa ada suami. Enggak ada papa. Di rumah boleh mama aja. Anak di luar nikah banyak. Ya. Anak-anak yang cerai banyak. Wajar katanya gitu ya. Ibunya dibuat kelelahan sehingga punya waktu ngurusi anak. Sekarang feminisme itu bukan sesuatu yang dipuja-puja lagi, tapi feminisme menghancurkan karena apa? Ibu menjadi tulang punggung. Sorry to say, banyak laki-laki moyong, zaman sekarang anak-anak muda mokondo kalau orang bilang ya. Anak-anak sekarang, alasannya apa? Saya tanya anak-anak yang begitu,
Kenapa? Ngapain saya susah-susah orang ceweknya mau biayai saya hidup? Lah ngapain saya bekerja? Mati nggak itu ya? Ya, kita itu harus hati-hati ya. Jadi banyak ya. Lalu mulai dengan ini, anak-anak itu bingung ya. Terus mereka jadi bingung karena keluarganya kacau. Dan mengontrol anak-anak dengan HP, bahkan sebelum mereka bisa bicara, sebelum mereka bisa berjalan dengan baik, itu, HP itu udah ini ya, khususnya di Indonesia. Setelah gini ya, banyak anak, khususnya di gereja, beberapa orang di gereja itu, bahkan hamba-hamba Tuhan ada yang tidak terlalu oke dengan anak-anak ribut di dalam gereja. Ya, contohnya tadi dia menangis. Saya nggak peduli kok dia menangis. Namanya juga anak. Kalau orang dewasa menangis di dalam ini, lah pusing gitu loh ya. Itu anak kecil nangis ya iyalah, orang dia nggak bisa tahan 2 jam kok ikut kita. Pasti nangis bosen gitu ya. Ya tinggal ibunya menenangkan, selesai sudah gitu. Ya. Tapi banyak orang yang tidak tahan dengan anak-anak yang ribut sehingga apa? Jangan ribut. Nah, main game sana. Ya, itu merusak anak. Anak-anak jangan mau ya dikasih HP untuk main game. Kamu sedang dirusak itu. Ya. Namanya juga anak, ya main ditenangkan gitu ya. Diajak belajar untuk ngikut ibadah cara orang dewasa. Nah, itu nanti perlu yang namanya heart to heart talks. Ya. Ini bergantung dari proses pemuritan di dalam keluarga penting karena apa? Anak akan memahami. Ya. Untuk beribadah bersama dengan orang tua. Gimana orang tua juga, kita fokus ibadah seringkali kan juga cuma orang dewasa, tidak melibatkan anak-anak. Sehingga kita selalu menganggap anak-anak itu gangguan, distraksi. C.S. Lewis mengatakan, children is not distraction. Children is the only important in our life, justru. Ya. Nah, ini ya anak-anak dibuat seperti itu, ya. Lalu pikiran mereka, ya, dibiarkan membusuk perlahan karena apa? Terlalu banyak screen time itu terjadi yang namanya brain rot. Saudara bisa lihat ini. Ada penelitiannya, ya. Ini ada penelitiannya bahwa anak-anak akan begitu, ya. Nah, yang tadi iblis ini tolong nanti ini diputar lagi ya. Dilihat lagi. Strategi ini tidak disadari banyak orang, tapi menghancurkan kita semua, ya. Screen time. Kalau anak-anak kecanduan gadget banyak ya, otaknya mengkerut, perkembangan otaknya kurang. Ya, dia kemudian terpapar radiasi. Kalau anak-anak muda sekarang pacaran ya, itu tuh punya yang namanya gaya sleep call. Tahu ya? Jangan-jangan yang gede-gede juga sleep call ini. Sleep call tuh begini, temenin ngobrol gua dong sampai tidur. Jadi HP-nya dicas, dia ngobrol, "Hai baby, lagi ngapa? Udah ngantuk nih baby." "Iya, ngapain ngobrol?" Sampai besok paginya masih nyala. Mereka bilang itu sleep call. Saya bilang, pantesan anak-anak muda sekarang apa? Lola, loadingnya lambat. Otaknya itu loh kena radiasi HP terus-menerus. Ya, kalau ditanya, "Hah? Apa?" Suruh ngitung anak SMA, ya. Ini tambah ini, "Hah? Berapa?" Ya. Itu yang terjadi loh sekarang. Jangan ketawa loh anak-anak, banyak HP itu ngerusak otak, ya. Nah, kemudian juga apa? Mengurangi kemampuan berinteraksi. Karena apa? Interaksinya cuma pakai HP. Yang menyedihkan begini ya, ada satu orang ibu bersama dengan anak perempuannya, dia bilang, "Bu, saya ini pengen mendekatkan diri dengan anak saya, karena kami itu jarang berkomunikasi." Ya udah, sana pergi staycation, nginep di hotel, gitu ya. Mereka nginep di hotel, berdua, sekamar, ibu sama anaknya, gitu ya. Terus gak lama, ternyata sulit, jadi dua-dua tuh sama-sama pegang HP, diem-dieman di tempat tidur. Terus saya tanya, "Lu ngapain?" "Lu kami ngobrol." "Hah? Ngobrol sama siapa?" "Ini sama mama." "Lu mamamu di sebelahmu ngapa pakai HP WA-an?" Saya bilang gitu.
Tidak bisa tanpa medium, kasihan ya. Kasihan loh anak-anak sekarang ya. Kemampuan berinteraksi secara langsung berkurang ya. Mengurangi interaksi dan mengganggu keterampilan mereka untuk berkomunikasi. Ini yang terjadi ya. Kemudian juga anak tuh menjadi temperamental. Suka marah dikit-dikit kalau ada apa-apa dikit. Terutama kalau lagi pegang HP, diajak ngomong lagi masih ada yang main Roblox lah, ada yang main apalah, gini-gini dipanggil gitu ya, dipanggil dia akan menjadi tuli. Nyo, sinyo, sinyo, tapi tangannya masih begini. Kalau saya, mami itu lo ganggu aja aku main. Nah, dipanggil dikit marah, dipanggil dikit marah, gitu ya. Nah, terus merusak penglihatan. Saudara perhatikan, anak sekarang rata-rata berkacamata, benar nggak? Oh, ini tukang optik, tukang kacamata ini haucon ini, ya. Anak-anak semuanya rata-rata berkacamata sekarang ini, jarang. Lalu yang saya perhatikan begini ya, perbedaan anak-anak remaja Indonesia dengan anak-anak remaja Singapura, ya. Anak Indonesia itu kebanyakan begini loh. Apalagi kalau yang sudah itu senengnya jalannya begini, ya. Tapi kalau anak di Singapura gimana? Hampir semuanya begini. Satu yang udah usia 18-an begitu ya. Di Indonesia itu kebanyakan udah kalau nggak ngerokok ya begini, terus kalau enggak ya semuanya begini. Gitu. Anak di Singapura karena mereka harus wajib militer, gagah-gagah. Rata-rata gagah-gagah. Karena dari muda mereka dipaksa apa? Tidak boleh merokok, harus postur yang bagus gitu ya. Aduh, saya sedih sih kalau lihatnya. Oh, Indonesia itu punya banyak kelebihan, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik ya. Gereja itu sebenarnya punya banyak kesempatan untuk melatih anak-anak muda, tapi banyak nggak diperhatikan juga. Oke, itu di luar pembahasannya. Merusak penglihatan, selain banyak kacamata gitu ya. Lalu kurang minat bermain di alam terbuka. Zaman saya muda, mainnya kemana? Cari telur bebek di sungai gitu ya, di sawah-sawah bekas sawah orang habis panen itu ya. Saya masih ingat gigit lintah, pulang bawa cacing, bawa telur bebek dikantongin, brok pecah di sini gitu ya. Waduh, itu dulu mainan saya kecil. Terus remaja saya ngapain kalau ini? Camping. Di mana-mana saya dulu camping kemana-mana. Air terjun apapun kita jabanin pergi. Naik motor, naik sepeda. Gila loh zaman saya itu dulu naik sepeda sampai orang tua bilang, kamu gila gak takut mati. Karena kami pergi keluar kota sekitar 20 km naik sepeda pancal. Dan itu lewat gini. Mereka bilang, terus di tengah jalan kempes bannya, dorong gitu ya. Aduh gitu ya. Sekarang apa anak-anak kerjanya? Nge-mall yuk, kalau di mall ngapain? Ngapain coba? Main game bareng kan? Apa sih istilahnya itu? Mabar, main bareng. Waduh, itu ya. Ngumpul yuk, oke, ngapain? Mabar gitu. Cari kafe yang internetnya kenceng. Masing-masing duduk di situ terus ngapain? Nggak ada interaksinya. Interaksinya cuma muncul kata-kata itu. Lah itulah ya. Gila, wah gitu ya. Saya malu lah ngomongin itu ya. Keluar kata-kata itu ya. Edan, kasar semua kata-katanya. Gue di atas, jir gitu loh ya. Itu kata-kata itu keluar semua. Komunikasi mereka menjadi seperti itu. Ya, nggak ada yang namanya komunikasi di alam terbuka bersama gitu, nggak ada. Main. Kalau dulu tuh kita seneng, ya, bahkan ngambilin buah, lalu bengkak karena salah makan buah gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik pada waktu itu ya. Sekarang nggak ada yang namanya gitu. Ih jijik, ih nggak mau kotor-kotor gitu ya. Nggak suka anak-anak sekarang. Ya bermain di alam terbuka. Sedihnya juga gini ya, saya pernah bawa anak-anak remaja. Dia tuh enggak bisa bedain jagung, rumput, sama tanaman yang tebu. 3 itu kan mirip-mirip ya, rumput alang tinggi, jagung, sama tebu. Kalau masih kecil kan sama semua itunya. Ya, saya bilang, dia langsung bilang, ini bukan itu rumput. Oh bukan ya. Nah, belanja ke pasar juga gitu, enggak bisa bedain kangkung, enggak bisa bedain yang namanya selada. Aduh,
Tidak ada. Cara satu-satunya gimana? Sampai akhirnya saya putus asa, saya bilang, gini ya mau belanja, Google dulu bentuknya kangkung kayak apa. Baru bisa belanja mereka. Ya, aduh itu luar biasa deh ya. Nah yang paling sulit adalah sekarang mereka terpapar pornografi itu sangat cepat melalui game. Even gamenya anak-anak itu pop up-nya banyak akan ditarik ke sana. Saya pernah satu kali ini game, aduh saya ngeri lihatnya ya. Karena yang keluar itu, mereka mau bisa naik rank kalau melakukan ML. Adegan seks. Di kartun itu, di permainan itu sampai saya bilang, ini mainan anak-anak apa ini kayak begini gitu ya. Tapi itu yang terjadi ya, mereka akan terpapar itu. Mudah depresi karena apa? Karena mereka ini ya, tidak bergaul, dunianya cuma di situ saja. Jadi mereka gampang depresi. Tapi nanti tetap ada positifnya juga sih untuk main-main game dunia digital tuh tetap ada positifnya. Cuman ini kita bahas yang ini supaya menjadi awas gitu ya, bahwa ini mudah terjadi. Lalu juga mereka rentan terhadap bullying atau perundungan. Nah saudara yang punya anak masih kecil perhatikan ya, belajar karena bullying sekarang bukan dalam bentuk fisik tapi ini nih. Ini ada emoji. Saudara kalau perhatikan ini emoticon yang saudara mesti cari tahu di internet kan bisa dibaca apa sih ini. Ya. Karena mereka tidak bergaul dengan banyak, gampang depresi, dibulinya gampang. Gitu. Ya. Cuman dikatain, kamu kok jelek ya, langsung depresi, langsung ini ya. Lalu ditambah emoticon yang begini nih ya. Nah ini saya pertama lihat ya apa sih ya, tengkorak, ular sama ini gitu ya. Ternyata itu punya arti dalam buat mereka. Yang membuat mereka frustasi. Nanti tanya anak-anak SD pasti tahu ini. Ya, mereka pasti ngerti. Yang agak gedean itu pasti ngerti ini ya. Nah, ya. Lihat ini ya. 60% remaja mengalami bully lewat emoji, meme atau sindiran digital. Ya. Dan seringkali mereka itu cuma dianggap baper. Gitu aja marah, gitu aja tersinggung. Tapi mereka itu sebetulnya kasihan. Karena apa? Lemah, rentan. Sehingga baper mereka itu bukan baper. Tapi real punya problem secara emosi. Ya. Nah, lalu juga mereka itu menjadi incaran predator. Karena mencari istilahnya pengakuan, ya banyak anak-anak, saya lupa itu ada ini chat dari seorang ibu yang mengatakan begini, gila ya itu anak-anak sekarang diajakin ngobrol, dichatin, beberapa itu main di Roblox, dia chat, itu tuh suruh keluar ini, coba dong fotoin setengah badan ke bawah, fotoin dong setengah badan ke atas gitu, fotoin dong kamu dari belakang kelihatan pantatnya. Anak-anak santai saja menganggap hal itu ini, dan mereka itu pertemanan, nanti aku kasih itu loh, hadiah-hadiah yang dari gamenya itu loh. Nanti aku kasih favornya, kasih ininya, kasih senjata. Imbalannya apa? Ya foto kamu lah setengah badan gitu. Demi game mereka bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah mudah terjebak hoax karena tadi itu ya. Ajaran sesat, ajaran ekstrim. Karena mereka tidak punya filter yang ini ya. Blur antara yang opini sama kebenaran, mereka tidak tahu itu batasannya di mana ya. Obesitas karena tidak pernah berolahraga, jarang bergerak, olahraganya cuma 2 jari, 2 tangan, kere sama geleng kepala, gini kere gitu ya, olahraganya cuma gitu. Maka yang besar hanya apa? Jempolnya saja nanti gitu ya, tidak ada olahraganya. Saya masih ingat kalau dulu saya SMP itu saya itu klub badminton ikut, klub voli ikut, klub basket ikut. Gila itu pokoknya dulu ya. Olahraganya itu semua ikut. Ya. Karena apa? Energinya banyak. Jadi harus dihabiskan dengan apa? Main olahraga sebanyak mungkin. Ponakan saya satu itu ini juga aktif sekali. Terus mamanya itu bilang ini, aku pusing sama anakku. Jadi akhirnya gimana? Saya leskan segala macam les. Enggak ada yang matching lesnya. Senin les balet. Selasa wusu. Rebo melukis.
Kamis matematika, apa dia sampai saya bilang, kok lesnya nggak ada yang ini, biarin orang nggak cari juara kok, hanya untuk menghabiskan energi, biarin aja, ya itu kan umuran dia beneran banyak energi. Kalau orang zaman sekarang apa? Les untuk apa? Cari ranking, cari juara. Sorry, itu adalah kelas terendah dari prestasi seorang anak. Orang tua harus memikirkan apa? Perkembangan secara holistiknya. Jangan cuma cari ranking. Nanti anak cuma pintar di sini, enggak ada hatinya. Ya. Ada tuh postingan tentang orang yang hanya mendidik anak-anak mencapai peringkat tapi tidak menjadikan mereka manusia. Saya ini juga tadi lupa ini ya. Nah kemudian juga tidak peduli pada lingkungan. Karena apa? Terbiasa dengan diri sendiri, ya. Kurang bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Banyak orang yang kalau sudah itu menjadi orang yang menyendiri, ya. Alasannya apa? Me time. Belum tentu me time itu. Tidak ini ya, mereka tidak bisa berinteraksi, gagap. Jadi kalau ngomong kadang itu nyeleduknya itu kurang ajar banget karena apa? Mereka tidak terbiasa. Nah kalau ada anak yang begitu, saya kadang-kadang begitu ya, ada anak-anak yang masih kecil gitu ya SMP kalau ngomong, kadang panggil saya Bu, kadang panggil saya Cik, kadang panggil saya Miss. Miss, aku loh, sama orang tua tuh jangan bilang aku, kalau sama guru bilang saya, oh iya aku, saya gitu ya, mesti sabar ngajarin mereka, jangan kurang ajar kamu ya, panggil saya pakai aku, nggak bisa digituin sekarang. Jadi kita mesti mengajari, karena apa? Mereka tidak pernah diajarin hal-hal seperti itu. Jadi memang harus kita sabar. Jadi orang tua zaman sekarang kesabarannya tidak hanya seluas lapangan sepak bola, tapi hampir mencapai setengah dunia. Ya, itu yang harus dikerjakan. Lalu juga mereka mengalami gangguan tidur, insomnia. Karena apa? Otaknya terus bekerja, dopaminnya terus jalan, ya, sulit tidur. Lalu mereka juga mengalami gangguan kesehatan, gangguan studi, nggak bisa konsen dengan baik. Ya, oke. Ini mau break dulu, toilet break dulu sebentar, nanti sambung lagi atau mau terus? Saya sih nggak apa-apa. Gini aja ya, kalau mau ke toilet silakan ya. Saya enggak akan terganggu orang lalu lalang ke toilet, enggak apa-apa ya. Nanti supaya kita ada waktu untuk tanya jawab gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya kalau gitu ya. Kita melihat bahwa ini adalah kalau anak-anak kecanduan gadget dengan cukup parah ya. Nah, ini salah seorang ini ya, nanti saudara bisa lihat IG-nya, dia bagus ini. Ibu ini, dia itu mendidik anaknya, dia mengajari anaknya dari kecil main saham. SD, tapi bisa main saham, tapi juga imbang dengan apa? Aktivitas ini, screen time-nya imbang ya, dia lumayan. Jadi saudara nanti bisa kunjungi IG-nya, lihat ya. Saya enggak promosi dia, tapi saya melihat dia salah satu yang cukup oke untuk merangkul dunia digital itu dengan baik sehingga anak-anaknya tidak dihakimi tapi diajari memanfaatkan dunia digital dengan baik. Nah dia mengatakan begini ya, riset menunjukkan bahwa kebanyakan screen time pada anak bisa secara negatif mempengaruhi kemampuan mereka mengendalikan emosi. Sehingga berpotensi meningkatkan kadar mudah merasa terganggu, irritated, gampang terganggu ya untuk hal-hal kecil ya, gampang rewel ya. Kemudian mood swings ya, bisa tiba-tiba ketawa, bisa tiba-tiba nangis, bisa ini, nggak bisa diduga ya. Itu mood swingnya bukan karena mood swing umur ya, sesuai umur tidak, tetapi udah gede mood swingnya parah gitu ya. Dan punya kesulitan mengelola rasa frustasi. Kalau sudah frustasi, marah, itu langsung parah gitu ya, sampai menyerah gitu. Nah, enggak bisa mengelola rasa frustasinya mereka. Nah, penelitian dari Amerika, ini ada risetnya ya, jadi pembatasan screen time itu penting buat anak. Jangan taruh layar TV di kamar anak, jangan taruh gadget di kamar anak, itu penting ya, karena akan memancing anak-anak untuk terus mau screen time ya. Nah ini penelitiannya ya, nanti saudara bisa lihat. Kalau mau yang suka yang ilmiah belajar di ini ya, nanti waktu dibagikan slide-nya cari sendiri ini ya. Ini itu ya, ini IG-nya ibu itu.
Alin Wiratama. Ya, itu lumayan dia. Dia banyak konten yang menarik ya. Nah, kemudian batas maksimal screen time ini ya. Kalau anak di bawah umur 3 tahun, no gadget at all. Ya. Jadi jangan karena kita capek nyuapin terus dikasihin TV, dikasihin HP sambil disuapin, ya otomatis anak akan makan karena dia enggak konsen. Konsennya nonton, disuapin apapun dimakan. Ya kan? No gadget at all. Tapi untuk anak umur 3 sampai 7 tahun hanya 30 menit sampai 1 jam saja. Nah, kita itu udah terlanjur kayak tadi itu. Nah, jangan ribut ini, malu-maluin mama. Nih, main HP. Habislah tatanan dunia itu ya. Nah, ini adalah masa screen time yang dianjurkan ya dari riset itu ya untuk dapat ini. Saudara, orang-orang yang bikin ini ya nggak ngizinin anak-anaknya punya ini loh, ada internet, ada apa di rumahnya. Yang membuat itu justru nggak ngizinin itu ya. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah ini ya batasi screen time dengan anak ya. Lalu co-viewing, ini yang jarang, nonton bareng. Kita lebih suka membiarkan apa? Anak nonton sendiri. Padahal banyak anak itu waktu nonton kita perlu nih mengarahkan, ngobrol, tanya. Nanti anak nonton tuh pemikirannya bisa keluar. Ini apa? Ini kenapa begini? Oh, ini begini, padahal itu salah tanggapan mereka. Kita bisa langsung mengkoreksi. Ya, co-viewing itu baik untuk anak-anak. Ya, kemudian ajak kegiatan olahraga. Salah satu yang baik adalah begini ya. Kalau mereka mau ngotot, mau screen time tambahan, tanding olahraga dulu. Kalau dia menang boleh screen time-nya tambah. Ya, yang ringan-ringan, ya kita berbelas kasihan lah. Jangan disemes macam-macam. Dia kalah terus gak bisa lah. Sesekali dikasih ya. Nah, tapi olahraga. Nah, saudara, ada satu ini ya. Ada satu anak yang begini nih. Dia cerita dengan bangga. Miss, kemarin aku pergi sama papa. Oh ya, gitu ya. Iya. Jalan sama papa. Dia happy sekali. Kemana? Indomaret. Indomaretnya di sebelah rumah. Tapi dia bilang, aku pergi sama papa. Yang matters bagi dia apa? Pergi sama papa. Bukan kemana dan beli apa. Ngapain di sana? Cuma nemenin papa. Aku pergi sama papa. Kemana? Indomaret. Gitu. Indomaretnya sebelah rumah. Saudara lihat ya. Dia menghargai kebersamaan dengan orang tuanya. Nah, itu yang dicari oleh anak-anak. Ya. Seneng anak-anak kalau dia, ayo ikut, ngapain? Ke depan, ngapain? Ngambil paket. Ayo ikut, kemana? Ke depan, ngapain? Ngunci pintu. Sambil diajarin. Kalau laki-laki, anak laki-laki, kita ajarin hal-hal teknisnya. Sambil ngomong, kita kunci pintu, ini gemboknya begini ya. Kalau dicekrek ini ngunci, ada ini. Mereka kan senang belajar tekniknya. Dan itu kan nggak didapat, ya. Di kelas nggak didapat. Kalau anak perempuan, ayo ikut, ngapain? Bantuin mami masak. Biasanya wanita nggak suka dibantu anaknya masak apa? Ruwet, dapur jadi kapal pecah 2 kali lipat. Tapi kalau saudara tidak bersedia untuk kapal pecah di zaman sekarang, sampai tua saudara tidak akan mampu membuat anak-anak itu mengerti yang namanya terlibat dalam urusan rumah tangga. Ya, masak bukan cuma sekedar masak loh ya. Masak itu punya banyak hal yang kita bisa ajarkan. Misalnya ngiris daging yang keras. Kita bisa bilang sama mereka, lihat ya daging aja ini loh. Kalau nggak diiris dengan pisau yang pas, nggak bisa terputus, nggak bisa potong. Kalau nyaca juga pakai pisau yang tumpul, nggak jadi empuk gitu ya. Manusia juga sama. Kalau hatinya nggak dipertajam dengan firman Tuhan, nggak bisa terima firman Tuhan. Itu momen mengajar, masak bukan cuma sekedar masak. Ya. Waktu-waktu itu untuk ini ya kegiatan-kegiatan aktivitas fisik itu membantu mereka. Ya. Lalu belajar ini ya mengajar anak berlatih meregulasi emosi. Anak laki tidak boleh nangis. Ayo, gak boleh nangis. Itu kan ajaran zaman kapan gitu ya. Laki kok nangis? Laki gitu ya. Saya pernah satu kali dengan satu anak itu masih umur 5 tahun. Waktu itu 5 tahun. Akongnya yang begitu.
laki tidak boleh nangis. Otomatis nih ya, saya dengan satu orang guru yang lain, siapa bilang kita berdua begitu. Secara nggak sadar sampai akongnya, nggak apa-apa nangis, kamu sedih kan, nangislah. Jangan lama-lama, malu kalau lama nangisnya, saya bilang gitu. Otomatis kita sampai saya ketawa tuh, otomatis banget gitu ya. Kita berdua enggak janjian, tapi begitu akongnya bilang, laki gak boleh nangis, kita bilang, siapa bilang kita berdua sama-sama, ya. Nah, kita itu mengajari anak meregulasi emosi, ya. Ada anak yang marah, karena anak-anak itu tahu caranya mengendalikan emosi. Ada yang kalau emosi dia pukul gitu ya, pukul adiknya, pukul siapapun yang ada di dekatnya, ya. Kalau udah begitu kita mesti ajak dia, kamu marah. Kalau marah enggak boleh pukul orang. Kalau marah ngomong, teriak bilang, "Mama aku marah." Kenapa marah? Terus ngomong. Ya, enggak boleh asal pukul. Kalau enggak begitu sampai dia gede, dia kalau marah pasti akan apa? UFO ada di mana-mana. Piring terbang kemana-mana. Ya. Kalau ini sedikit, besok dewasanya kalau menikah, istrinya digamparin kalau dia marah. Ya. Belajar meregulasi emosi. Nah ini yang kita perlu ajarkan untuk anak-anak juga ya. Untuk ini. Kalau mereka hanya dibesarkan oleh gadget, kapan anak itu belajar untuk meregulasi emosi? Nggak ada. Karena yang di gadget yang mereka lihat apa? Marah, pukul, hancurkan, pakai senjata. Sampai mati habis berkeping-keping. Ya. Zaman dulu aja orang nonton Tom and Jerry, ya. Itu tuh kucingnya bisa gepeng kalau kepencet barang. Dia mau jatuhin barang supaya apa? Nanti kan gepeng mami katanya gitu. Itu bayangan dengan kenyataan masih belum bisa jalan ya. Belum bisa satu. Saudara, kita bagaimana menyikapi dunia internet atau dunia cyber ini? Ya, ingat ya kita itu punya identitas sebagai image of God. Itu kan sering dikhotbahkan Kejadian 1. Kita itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, yang bertujuan apa? Merefleksikan Allah yang hidup di dalam diri kita. Waktu kita mendidik anak, waktu kita mencoba membawa anak itu, mesti anak itu pun perlu diberitahu bahwa apa? Mereka itu perlu melihat image of God itu dalam diri orang tuanya. Sebab apa? Setiap pribadi butuh yang namanya nanti diselamatkan secara personal. Tiap anak bukan karena lahir dari keturunan Kristen akan jadi Kristen, tidak. Orang tuanya yang harus memulai dengan mengajarkan bahwa kamu ini dilahirkan dalam rupa dan gambar Allah. Tapi karena kita tercemar dosa, makanya kita tuh masih melakukan banyak hal yang ini. Kamu masih pengen ini, pengen itu, enggak mau nurut dan sebagainya. Ya, saudara, kita mesti sadar image of God itu melekat dalam diri kita. Ya, nah sebagai orang yang memiliki relasi khusus dengan Tuhan, kita hendaknya mengembangkan relasi yang benar dengan Tuhan dengan sesama. Be authentic communicator of truth. Kita tuh harus menjadi seorang pembawa ya kebenaran yang otentik kepada anak-anak khususnya ya. Dan ini perlu kita iniin ya. Anak itu akan melihat Tuhan itu dalam diri orang tuanya ya. Saya ingin menampilkan ini ya, beberapa tips untuk orang tua, simple saja, tapi ini mungkin bisa menolong ya. Stop bermain gadget saat makan. Tidak boleh ada gadget. Ya. Waktu makan itu tanya sama mereka. Ya. Kita tuh masih punya kebiasaan sekarang apa? Time is money, waktu adalah uang. Begitu makan tetap baca connect sama ini, connect sama itu. Kalau saudara punya anak kecil, berhenti makan dengan gadget. Ya. Jadikan obrolan Anda itu seperti screen besar untuk anak bisa melihat. Ini loh. Papaku, mamaku peduli sama aku, dan harus tahu apa yang mereka akan bisa melihat. Oh iya, ini loh, kasih Allah itu terlihat dari papa mama, ya, ada buat aku. Ya. Stop bermain gadget ketika makan. Yang kedua, perbanyak waktu bermain dengan anak-anak. Yang sangat saya sarankan adalah begini. Perbanyak waktu baca buku bersama anak. Karena sekarang enggak ada yang baca buku. Benar enggak? Buku itu hanya nangkring di perpustakaan dengan rapi dan baik dan manis. Ya. Kalau di Indonesia memang sangat sayang. Nah, kalau
Singapura itu punya kebiasaan membaca buku yang baik. Jadi kalau hari Sabtu, Jumat gitu ya, Sabtu, Minggu, saya kalau ke perpustakaan di Singapura itu kan kecil. Tapi hampir di setiap kecamatan mereka itu pasti punya satu perpustakaan besar. Dan pasti setiap minggu itu penuh dengan anak dan orang tua ngapain? Pinjem buku gratis untuk dibaca. Ya. Kita orang Indonesia belum terbiasa itu. Tapi kita bisa. Ya, kalau mampu beli Starbucks yang 50.000, masa beli buku bacaan anak yang 40-30 ribu gak sanggup? Oke lah, wah saya gak bisa tanpa Starbucks. Sorry, kamu gak bisa hidup bukan tanpa Starbucks, kamu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kurangi Starbucksnya, sebulan kalau 4 kali ganti. 1 kalinya beli buku, baca bersama dengan anak-anak. Saya mesti beli ini, beli kopi kenangan, beli kopi ini, kopi segala macam kopi. Ya ampun. Kurangi, ganti. Ya. Ganti prioritasnya. Enggak usah drastis. Sedikit demi sedikit. Ya. Ajak anak-anak ke toko buku. Sesekali traktir mereka dengan begini. Ayo, boleh. Ini uang 100.000, kamu boleh beli buku apa saja di seksi buku bacaan anak-anak, ya. Sayangnya Gramedia sekarang enggak banyak seksi buku rohani anak, buku rohani Kristen jarang. Yang ada adalah buku rohani saudara kita yang lain. Bukunya bagus-bagus. Sedangkan penulis Kristen surut semuanya enggak ada. Ya, tapi di online mulai banyak nih, penulis Kristen mulai banyak yang menjual buku-buku yang ini ya. Traktir anak-anak itu dengan baca buku lalu temenin, jangan ditraktir belinya saja. Ayo sini baca bersama. Nanti saya tunjukkan ada video seorang anak yang dari umur dia tidak bisa baca sampai umur besar punya efek yang sangat besar ya. Temenin mereka main indoor maupun outdoor, ajak ke taman, ajak bermain ya, ke kebun. Ya, waktu ke kebun jangan cuma lihat, ayo kita lihat ini, nanti ke Brastagi, ada jeruk, ada ini, cuma ditunjukin gitu aja. Ngobrolnya itu mesti yang berisi. Jeruk coba lihat. Tuhan bagus ya, dia menciptakan berbagai macam jeruk. Ada jeruk santang, ponkam, ini jeruk Brastagi, ini jeruk apa. Lihat Tuhan beraneka ragam. Ya. Nah terus lihat pohon jeruk, kamu perhatikan tumbuhnya gimana. Lalu kalau lihat ada kupu-kupu, ada lebah, diajak ngobrol itu. Kaitkan dengan bagaimana Tuhan menciptakan itu semua. Ya. Saudara kita rajin loh begitu, kita nih orang Kristen cuma sibuk yang lain, memuji di gereja. Sibuk dengan PA di gereja, tapi hari-harinya enggak pernah didandani. Enggak heran hidupmu hanya baik di gereja. Ya. Yuk kita belajar, orang tua kita belajar dari kecil-kecil kita coba ya. Olahraga juga kita bisa mengajarkan banyak hal. Belajar anatomi tubuh, lihat nih otot kita bergerak ya. Berkeringat kok bisa ya, berkeringat itu keluarnya merata di seluruh kulit. Kok bisa ya, timbulkan minat mereka memahami betapa Tuhan menciptakan kok bisa ya. Lalu tanya, lihat Tuhan ya. Tuhan menciptakan sistem pembuangan, coba kalau keringatnya kalian dibuangnya tidak di pori-pori. Punya satu keran di sini aja di siku, keringat penuh, cur keluar. Kan susah kan ya, tiap kali penuh, aduh berat gitu. Saudara bisa berkreasi dengan banyak hal untuk bicara kepada anak-anak tentang Tuhan, ya. Nah itu menghindari kita bergantung pada gadget. Ya. Kemudian anak-anak itu bermain bersama dengan teman. Playdate itu enggak banyak. Kita tuh kalau playdate juga kadang-kadang enggak terstruktur. Playdate-nya mamanya yang playdate, ngerumpi bareng gitu ya, terus anaknya dibiarin main sendiri. Playdate itu yang bagus adalah begini, mamanya merancang. Ayo kita playdate sama anak-anak. Apa? Hari ini mau belajar berbagi. Nanti gimana? Ya udah gitu. Aduh capek loh, mikirin ngurusin anakku aja udah pusing gitu ya. Saudara ini demi kekekalan. Demi anak-anak itu mengenali Tuhan. Kita demi kecantikan yang semu ini rela berdandan berjam-jam ngurusi anak untuk mendapatkan kekekalan dan pengenalan akan Tuhan kok enggak rela berjam-jam. Ya. Balik. Biarkan mami tampak kedombrotan jelek enggak apa-apa. Yang penting anaknya masuk surga. Amin. Jangan kebalik, maminya cantik, anaknya ya, aku enggak mau percaya Tuhan, mati ya.
Kita berjuang dari awal ya. Nah, harus dengan pengawasan, play date ya. Nah, ini survei yang pernah dilakukan oleh Bilangan Research ya. Saya ingin menunjukkan ini disurvei kepada anak-anak remaja yang berusia 15 tahun hingga 25 tahun. Mereka ini di SMA, lalu mereka itu ini 4.000-an anak ya. Dan ini sebagian mereka itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dari mana mereka bisa mengenal Tuhan dengan baik? Surveinya adalah ini. Lihat ya, mereka mengenal Tuhan, terima Tuhan dan Juru Selamat dari mana ini? Orang tua. Pendeta aja masih di bawahnya jauh lagi. Ya. Jangan bergantung sama rohaniwan. Ya. Tugas di gereja adalah membekali orang tua bagaimana mengajarkan iman kepada anak-anak. Dari 1.000 anak itu, lihat ini berapa persen? 70% mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan karena orang tua ngajarin. Kita sekarang selalu bilang apa? Oh itu tugasnya lausus sekolah minggu, tugasnya mereka itu gitu ya. Celaka dah itu ya. Saudara, ini survei yang dilakukan real ya. Dah berbeda lagi dengan tahun ini. Ini tahun, saya lupa nih tahun berapa ini ya. Ini 2 tahun lalu kalau nggak salah ini ya. Lupa ya. Tapi Bilangan Research melakukan riset yang sangat baik. Dari orang tua, pengaruhnya besar ya. Nah, ini saya berikan gambar ini. Mendidik anak itu seperti pemain balet. Kita hanya menyaksikan keindahan mereka menari, plie, apa begitu kita melihat itu, tapi lupa bahwa di balik itu semua ada kaki yang seperti ini. Kuku patah, kaki patah, tulang patah. Hidup mendidik anak ya sama seperti itu. Kita tidak akan melihat yang namanya kesulitan untuk kaki-kaki yang seperti ini. Kita hanya akan menyaksikan keindahannya. Tapi percayalah, Tuhan itu baik, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan. Gereja seharusnya membekali para orang tua bukan hanya dengan teori dan teologi, tapi bagaimana mengajarkan iman kepada anak itu secara intensional, secara terstruktur, itu harus menjadi program gereja. BCS ini kalau belum punya yang namanya Cross Keluarga Muda, bikin. Cross Keluarga Muda tujuannya apa? Bukan cuma sekedar curhat untuk frustasi kehidupan, bisnis sulit dan sebagainya. Gimana caranya mendidik anak di era yang sekarang? Detail satu persatu. Ya apa caranya ngomong tentang Tuhan di meja makan? Bagaimana caranya ngomong tentang kebaikan Yesus di menjelang tidur? Bagaimana caranya membicarakan kebaikan Tuhan dan adanya Tuhan dalam hidup kita? Sampai bicara tentang Yesus menyelamatkan hidupmu kepada anak-anak. Bikin cross itu. Ya. PA tok, wah PA saja, ya memperdalam pengetahuan kita. Tapi untuk keluarga muda, praktis yang paling baik adalah apa? Kita belajar mendidik anak, otomatis kita mau belajar PA kan itu. Mengerti apa maunya Tuhan, sehingga anak-anak bisa diajari firman Tuhan. Nah ini ada satu tentang anak yang belajar, diajak baca oleh orang tuanya dari umur 4 bulan. 주런주런 알 하나가 용자. Tuh. Umur berapa bulan dia udah mulai baca sendiri. Bahasanya enggak jelas. Lihat nih, umur berapa? Semakin besar, makin beda. Mulai ada kata-kata. She said, Mary, Mary, so fun and bang, 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 bang. The peasant friend's hot dog. Oh, it's a hot dog. This is fun. Let's play. Splish, splash, splash, squeak, squeak, squeak. Lihat ya, dari umur 4 bulan sampai umur segini, perkembangannya ada. Bukan berarti sia-sia kan ngajarin anak baca dari kecil. Karena kita nggak melihat aja. Makanya saya senang ada video ini karena ada orang yang mendokumentasikan. Ya. Yang satu lagi ini. Ini bagaimana ngajarin anak remaja. Bagaimana orang tua itu melindungi anak-anak.
草莓烂了吗？没烂，来，你砸这个，烂了吗？烂了，什么道理？没有杯子保护的草莓一砸就烂。你看啊，你就好比是这个草莓，爸爸妈妈就好比是这个杯子。你之所以感受不到生活的压力，是因为父母替你扛下了所有的重担。虽然爸爸妈妈不求你的回报，但也非常希望你能理解呀。Lihat ekspresi anak itu, ya. Dia baru menyadari. Kita tidak bisa mendidik anak remaja dengan dimarahin. Kamu kok nggak terima kasih, papa mama sudah belain kamu ini. Nggak masuk sini, keluar sini. Tapi mereka pinter pakai ini. Nah sekarang banyak ide di IG, TikTok, banyak ide. Saudara bisa cari itu untuk bicara dengan anak-anak ya. Nah saya ingin menunjukkan satu video lagi. Kalau anak-anak itu dari kecil, dia itu dibawa ke gereja, terlibat dalam pelayanan ya. Anak itu, saya tidak bisa membayangkan gedenya seperti apa ya. Lihat dia menyanyi ya. Hafal ya anaknya ya. Dia bahkan bisa pecah suara ya. Saudara, dia menyanyikan lagu ini bisa hafal di umur yang saya yakin belum sampai 4 tahun ini ya. Kalimat itu mungkin pada usia itu bagi dia tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia dewasa, waktu dia mengalami kesulitan, dia akan mampu mengingat dan menyanyikan lagu ini dan mengatakan, Tuhan akan pelihara aku. Saudara, kita merindukan anak-anak akan mengenal Tuhan dengan baik. Di tengah gempuran dunia digital ini, ayo kita berjuang bersama. Tidak mudah? Iya. Sebab iblis makin kuat. Ya, seperti tadi itu ChatGPT udah menunjukkan itu. Tapi Tuhan kita itu punya kuasa yang lebih besar. Tuhan kita akan memampukan kita kalau kita minta. Tuhan, beri aku kemampuan, beri aku kesetiaan, beri aku sukacita, beri aku hati untuk membuat anak-anak ini mengenal Tuhan. Saya yakin permintaan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau saudara minta uang, Tuhan mungkin sorry. Tapi kalau saudara minta, beri aku hikmat mengenal Engkau, beri aku kemampuan mengajar anak-anak mengenal Tuhan, juru selamat mereka, Tuhan akan kabulkan untuk kita.
Dan saya yakin Tuhan akan berikan untuk saudara. Gereja ini belum besar. Ini komunitas yang paling baik untuk memulai berlutut bersama, minta Tuhan menolong keluarga-keluarga di sini, terutama keluarga muda, untuk bersama-sama berlutut minta Tuhan jadikan gereja ini adalah umat yang nantinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Gereja itu tidak perlu besar-besar. Tuhan tidak minta mega church. Tuhan minta apa? Gereja yang takut akan Tuhan, gereja yang bisa membuat seluruh jemaatnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak usah cari besarnya gereja. Cari bagaimana cara membuat Juru Selamat itu dikenal oleh seluruh anggota gereja kita. Terutama anak-anak. Sekolah minggu itu penting. Ya, kalau diminta pelayanan sekolah minggu jangan terus tolak-tolak bilang saya nggak bisa, kan dilatih nantinya. Ya, sekolah minggu tidak boleh diremehkan, harus diutamakan. Ya, saudara, ini saya pikir ini menjadi sesuatu yang kerinduan di setiap orang ya untuk bisa membuat gereja itu mengenal Tuhan dengan baik, sampai seluruh jemaatnya tahu. Mengaku dengan jelas Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita berdoa ya. Sebelum nanti ada tanya jawab, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini sekali lagi kami diberikan peringatan baru untuk kami menyadari mendidik anak bukan hanya sekedar memberi mereka fasilitas hidup, memberi mereka pendidikan baik, memastikan masa depan mereka punya pekerjaan, punya hal-hal yang baik. Tapi mendidik anak yang paling utama sesungguhnya adalah membawa mereka mengenal penciptanya. Karena itu tolonglah setiap jemaatmu di tempat ini, supaya mereka diberikan kemampuan untuk punya hati dan kerelaan untuk membawa seluruh jemaat, seluruh anak-anak mereka berlutut di kaki Yesus dan mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terutama di era digital yang sangat tidak mudah ini. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Mampukan semua anggota gereja ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama berjuang. Mencari perkenan Tuhan melalui kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami naikkan doa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.